Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Mulyani Putri Wulandari, panggil saja Bu Puput. Saya dari mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kudus. Alamat saya Desa Sidomulyo, RT 1 RW 2, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Nah, di sini kita akan belajar pembelajaran matematika. Biasanya anak-anak itu kan belajarnya dengan Bapak Imam. Tapi untuk sementara ini kita belajarnya dengan Bu Puput dulu ya untuk beberapa pertemuan. Nah, untuk materi pertama ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, betul. Kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Ada yang tahu bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Diingat, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Paham ya? Selanjutnya, nah, dalam bilangan bulat itu ada aturan dalam membandingkan. Apa aja Bu aturannya? Yang pertama, makin ke kanan letak bilangan bulat pada garis bilangan, maka nilainya makin besar. Ingat, makin ke kanan itu kita ke arah bilangan positif. Diingat ya, ke kanan itu kita ke bilangan positif, maka nilainya makin besar. Yang kedua, makin ke kiri letak bilangan bulat pada garis bilangan, maka nilainya makin kecil. Kalau makin ke kiri itu kita ke bilangan apa? Negatif. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, kita ke operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, operasi hitung itu kan pasti ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Yang pertama, kita ke penjumlahan bilangan bulat. Nah, contoh 5 ditambah 6 berapa? 11 kan? Terus 2 ditambah 2 berapa? 4. Itu adalah penjumlahan yang biasa kita temukan, yang biasa kita lakukan. Nah, dalam bilangan bulat itu kita menjumlahkan ada yang negatif ditambah positif. Berapa Bu? Misalnya kita ke contoh nomor 2. Negatif 7 ditambah 3. Nah, kita ibaratkan gini. Kalian duwe utang pitu. Terus kalian duwe harta 3. Harta 3 tadi ini mau buat kalian bayar hutang kalian. Masih sisa berapa? Masih sisa 4 Bu. Betul, jadi hutang kalian masih 4, makanya hasilnya negatif 4. Terus nomor 3, negatif 5 ditambah negatif 2 berapa? Kita ibaratkan lagi, kalian diutang 5, terus kalian utang meneh 2. Nah, hutang kalian jumlahnya jadi berapa? Jadi 7 kan? Jadinya negatif 7. Sampai sini paham? Paham ya? Selanjutnya kita ke pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama, kita ke pengurangan bilangan bulat. 8 dikurangi 5 berapa? 3. 6 dikurangi 3 berapa? 3. Itu pengurangan yang biasa kita lakukan. Nah, ini yang contoh kedua. 6 dikurangi negatif
4. Nah, berapa Bu? Ingat, kalau kalian menemukan soal, ada pengurangan dan juga ada negatif, sama-sama berdampingan, itu dia operasi hitungnya berubah menjadi tambah atau plus. Diingat-ingat, kalau kalian bertemu dengan soal yang operasi hitungnya pengurangan terus ada negatifnya, maka dia berubah menjadi tambah atau plus. Jadi sama dengan 6 ditambah 4 itu 10. Selanjutnya, negatif 7 dikurangi 4. Nah, kita ibaratkan lagi. Kalian duwe utang pitu, terus utang meneh 4. Berapa Bu hasilnya? Jadinya hutang berapa? 11 kan? Jadinya negatif 11. Betul. Selanjutnya, negatif 4 dikurangi negatif 6. Diingat, tadi Bu Guru bilang apa? Kalau kalian nemu pengurangan, terus di sampingnya ada negatif, maka operasi hitungnya berubah menjadi plus atau tambah. Nah, jadinya berapa? Sama dengan negatif 4 ditambah 6. Nah, ibaratnya lagi, kalian duit utang 4, terus harta kalian 6. 6 ini mau kalian buat bayar apa? Hutang kalian. Masih sisa berapa? Masih sisa 2. 2 itu hutang kalian apa harta kalian? Harta kalian Bu. Betul. Makanya dia positif 2. Paham? Ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian 2 dikali 6 berapa? 12. 3 dikali 3 berapa? 9. Itu perkalian yang biasa. Nah, kalau di bilangan bulat, contohnya negatif 4 dikali 8. Diingat, negatif dikali positif itu sama dengan negatif. Jadinya negatif 4 dikali 8 itu negatif 32. Bu, kalau ada soal positif dikali negatif, hasilnya sama enggak Bu? Sama. Positif dikali negatif tetap hasilnya negatif. Mau dibolak-balik tetap hasilnya negatif. Paham ya? Selanjutnya, negatif 8 dikali negatif 6. Berapa? Ayo diingat. Negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Jadinya negatif 8 dikali 6 itu 48. Faham? Alhamdulillah faham. Selanjutnya kita ke pembagian bilangan bulat. Nah, contoh yang pertama, 20 dibagi 5 berapa? 4. Ya kan? 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, tapi dalam bilangan bulat, pembagian itu ada yang negatif. Contoh nomor 2. Negatif 10 dibagi 2. Ayo, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Sama seperti di perkalian tadi. Negatif dikali positif dia hasilnya negatif. Begitupun dengan pembagian. Nah, selanjutnya nomor 3. Negatif 42 dibagi negatif 3. Berapa? Positif 14. Betul. Tadi kan kalau negatif dikali negatif dia positif, begitupun juga di pembagian negatif dibagi negatif juga positif. Nah, paham ya? Selanjutnya, nih ini di sini Bu Puput ada mau kasih nih cara mudah atau rumus buat mengingat. Ini bisa anak-anak catat di buku ya. Nanti jika kalian menemukan soal, jadi kalian tinggal buka buku kayak seperti itu ya. Terus, nah ini di sini ada yang perkalian. Nah, positif dikali positif sama dengan positif. Betul. Tadi kan Bu Guru juga bilang gitu kan. Terus, positif dikali negatif berapa? Negatif. Negatif dikali positif, begitupun negatif. Terus, negatif dikali negatif, positif. Terus, di pembagian juga positif dibagi positif berapa? Positif.
Positif bagi negatif berapa? Negatif. Begitupun sebaliknya, negatif dibagi positif berapa? Negatif. Terus negatif dibagi negatif berapa? Positif. Selanjutnya. Nah, itu materi kita hari ini udah selesai. Nah, ini sedikit ada motivasi dari Bu Puput, dari Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang masih terus belajar itu akan menjadi pemilik masa depan. Jadi untuk anak-anak semuanya, di masa pandemi ini tidak mematahkan semangat kita untuk belajar. Jadi harus terus belajar, semangat belajar. Nah, baik, sebelum Bu Puput akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa di deskripsi video ada link soal ya, dikerjakan, dibuka, terus dikerjakan, jangan lupa ya. Nah, ada yang tahu pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai apa? Ya, pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, dibuka LKS-nya, dibuka, dipelajari terlebih dahulu sebelum kita belajar sama-sama. Nah, baik, Bu Puput akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.